Pak, rakyat lagi susah dibuat semua. Ayat mau paling setuju, udah paling nurut, bener Pak kita mah. Pakai masker Bu, pakai masker kita semua. Nggak pakai masker dirazia, bayar 2,5 denda. Nggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi di jalanan, nyapuin jalanan, masukin kurung batang kita. Bener Bu? Iya, udah terus paling nurut udah. Jangan masker pakai satu ya, maskernya dua, double. Buat lah, masker double. Habis makan jengkol lupa kita sikat gigi pakai masker Bu, ngapo kita di situ. Lah iya kan ada aturannya pakai masker mak, nggak semuanya harus pakai masker terus. Kapan kita harus pakai masker? Ada aturannya. Mau ke pasar naik motor pakai masker. Kenapa? Karena di pasar banyak orang yang kagak jelas disuruh pakai masker. Ini kadang-kadang PA masih di kamar pakai masker aja di kamar. Kan dego. Ada teman saya degoan lagi bang, begoan lagi, PA itu dia. Lah bawa mobil sendiri nyetir, kaca aja tutup, AC nyalain sendiri, ke masker aja tumpul, double, PA lu kata gua. Lu pakai masker ada aturannya, nggak selalu harus pakai masker terus. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Orang udah pada sehat semua bang. Bapak-bapak ayo sholat Jumat dari rumah udah mandi, udah pakai wangi-wangian, udah wudhu, udah bersih, udah suci, masuk ke dalam masjid. Bener, masuk ke dalam masjid tuh. Kalau orang udah dalam masjid, Rasul bilang jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah di masjid. Sholat Jumat berjamaah rame-rame, kenapa mesti disilang-silang itu sembahyang Jumat masjid? Ek. Karena orang udah sehat semua, nggak mesti jaga jarak, rapet nggak apa-apa. Kenapa? Rasul yang nyuruh. Ciri-ciri Rasulullah sholat itu bagaimana? Yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil kita. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap, berbaris-baris, rapet seperti orang yang mau perang. Masih tidak silang-silang, ek. Sembahyang pakai jaga jarak. Giliran selfie pada diempet, kan sial di angkalan itu. Agak nyambung. Ini kita ngeritik begini bukan berarti kita benci pemerintah, kagak. Kita sayang, lu jangan begitu. Rakyat lagi susah, jangan umat Islam mulu yang dirugiin. Mall boleh buka, masjid tutup sembahyang Id. Bener kan? Emang jelas bang, ada bacaannya. Masjid ini tidak melaksanakan sholat Id. Ilahilallah, dibikin baleho, dipoto dan kirim dah tuh, ya enggak? Udah aman, tenang. Emang kagak boleh dibikin sama dia. Kenapa mall mesti buka? Kan harus prokes, waktunya mall kan pakai prokes, jadi boleh. Emang masih kagak bisa pakai prokes? Bener? Masuk mall kita, masuk diperiksa sama satpam, security, ditembak jidat kita pakai suhu, pakai masker, suhunya mantep, aman, masuk boleh. Masjid juga bisa kalau mau diterapkan protokol kesehatan. Sembahyang Id, ayo mengurus DKM, anak masjid, remaja masjid semuanya kumpulin, petugas bagi masuk, tembak pakai suhu, yang nggak pakai masker masuk ke dalam masjid, sehat, aman. Kenapa mall dibuka, masjid mesti ditutup? Kalau mau ditutup, mall tutup juga. Jangan mengedepankan ekonomi tapi agama Islam diinjek-injek. Bener Bu? Kita enak banget ini ceramah kalau lapar emang begini. Wah, apaan aja gua kata gua mah. Orang lapar suruh ceramah. Artinya kita mengkritik begini sayang. Kalau cuma ngeritik itu dianggap musuh, salah. Yang ngeritik dianggap musuh, salah. Kalau semuanya yang ngeritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan mau berdemokrasi? Makanya tadi pagi saya ngobrol Bu lama sama beliau, Pak Gubernur, Pak Anies. Malam tadi pagi saya ngobrol, subuh di sana ngobrol sama beliau. Apa kata beliau? Jakarta Usatile sudah 90% vaksinasi, alhamdulillah aman semuanya. Buka pengajian, taklim buka semuanya, tablik akbar boleh buka. Kenapa? Karena memang jelas Wisma Atlet udah nggak ada, pasien udah kagak ada semuanya. Ayo pengajian, beliau turun ke masyarakat. Kenapa? Karena memang barometer Jakarta, penanganan COVID yang terbaik se-Indonesia cuma DKI Jakarta di bawah Pak Anies Rashid Baswedan. Bener? Iya. Makanya wajar kalau Pak Anies dibully, dikatain, bener? Dikatain pembohong apa semua, ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden. Tuh, makanya besok pilih udah dia. 2024 pilih Bapak Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Tinggal nyari wakilnya aja nih Bu. Wakilnya sampai kira-kira Tile. Yang betul apa? Lah iyalah Tile. Iya kalau Tile jadi wakil kan singkatannya Antil. Anies Tile. Antil-antilan.
Bu, ini Nabi demen sama orang susah. Nengokin orang susah yang sakit sunnah. Buat tentengan po, nengokin. Yang datang luang rumah sakit, minimal jeruk 2 kilo bawa. Lagi meriang sakit ditengokin kagak bawa apa-apa. Lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini emang apa yang lu rasain? Apa yang lu rasain sih? Nah, yang sakit nyaut nggak ada yang gua rasa ini. Nah, emang apa? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Nah, kalau lu bawa jeruk kali gua rasain, ada asemnya, ada manisnya. Yang PA juga pakai nanya apa yang lu rasa. Akhirnya yang nengokin dikerjain sama yang sakit nih. Lu nyampe Ji nengokin gua, ya gua lagi pengen buat makan teh burung dara di pepes ini Ji. Teh burung dara di pepes mana enak Ji. Lah emang Mang Haji mau? Iya kali gua lagi ngerasain enak, kayaknya gua lagi kebayang gitu wangi gitu. Ya udah besok Mang saya bawain dah. Dicariin Bu teh burung dara mau dia. Ya pepes wangi buat dibawa ke rumah sakit. Mang Haji nih mari minta teh pepes teh burung dara nih. Mang Haji dah. Lu rajin banget pakai bawain nemu aja lu. Iya banyak Mang sono Mang lu. Di Marunda saya nyari. Oh iya sekarang lu jajanin dulu dah itu. Lah kok buat saya Mang kan buat Mang Haji nih yang lu jajanin dulu dah rasanya bagaimana. Dijajain sama dia Mang PA juga. Lah kok rasanya pahit ini Mang? Ya Allah, lu aja yang sehat pahit. Apalagi gue yang lagi sakit. Ukur lah lu. Ya Allah, Masya Allah nih, Masya Allah Bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Di situ kita baca, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua. Nenek-nenek kalau jalan bareng tuh sama Nabi bareng, sama Nabi jalan tuh. Cuma Nabi jalan belakangan, Nabi jalan depan. Nenek depanan jalannya tuh. Nenek di depan, aki-aki di depan, dia enggak. Tuh Nabi di belakang. Kenapa di belakang? Ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi. Ditolongin tuh tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet pada kaki ya. Akhirnya kaki di belakang nyemplung di kalenan ya gak tahu. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka ini malam bentuk cinta kita sama Nabi, meraih cinta dan syafaat dengan bersolawat tuh. Selawat mbak udah. Selawat Ustaz saya lagi boleh baca selawat? Boleh po. Tetap ada pahalanya lagi lagi masih ngeplek Ustaz? Boleh. Boleh, ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya. Ibadah yang lain kalau ada riyanya nol, nggak ada pahalanya apa-apa. Tapi baca sholawat walaupun dalam keadaan riya, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Makanya sholawat membuat. Kalau mama udah paling getol selawatan ya po ya. Iya, kalau pengajian banyak kan selawatan mulu. Mama kalau ngaji, Nen Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, ada lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian bulanan BKMT. Makanya banyak pengajiannya, banyak seragamnya. Ya po, 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po. Nggak apa-apa, ngaji aja terus. Ya hari ngutang-ngutang juga yang penting ngaji. Mama paling getol ngaji Bang, jam 1 tengah hari udah nyampe dia. Masuk ke majelis taklim juga, mic colok, ampli dipencet sama dia. Panggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, Sophia, ngaji Sophia. Ngaji sini. Ngaji tuh. Sambil nungguin temen datang ke majelis taklim ya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Adinu lana wal haqqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk duduk. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana. Assalamualaikum. Lu Po Haji, duduk Po Haji. Ambil gelar Po Haji itu buat guru di situ. Adinulana lah. Emang begitu temennya nyampe, Masya Allah luar biasa dah emak-emak. Tuh itu kan lagu Adinulana. Sebenarnya kalau di Mesir nggak begitu lagunya po. Semangat kalau di Mesir mah Adinulana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Perjuangan, semangat.
Masuk ke Indonesia, versinya lain lagi. Adinulana wal haqqulana. Mantang ngari-ngari. Selawat itu belum kelar, jembuat lagi selawatan yang lain. Ibu-ibu jangan lupa ya. Nenek dah mah gua duluan nah. Gua juga bisa sama lo. Ya, Bu ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Bu, nenek ngomong begitu Bu, bukan kewajiban, kewajiban. Orang dulu ngomong begitu. Ngomong orang dulu begitu, kita perlu belajar igama, kata dia. Hidup harus ada munafaatnya. Jadi tiap-tiap ajaran yang sesat, kutika kumdian daripada itu syah dan di masa ibu. Ilah lu ngomong nenek jam lu begitu. Ngomong agama igama aja kata. Ini masya Allah ngaji selawat mbat. Ketika kita kumpul di padang mahsyar nanti bang, masya Allah, lagi hari kebangkitan, hari kiamat tiba, kumpul di padang mahsyar semuanya manusia, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki apalagi po gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita, matahari sejengkal di pala kita po, panas sudah pasti, aus sudah pasti, kita mati kagak bawa air di sono. Ayo mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan di sono? Alfamart, Indomaret tutup. Apalagi galon isi ulang kagak nemu. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang Allah sediain? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat, cinta Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak nolongin. Na'udzubillah min selawat. Orang tua dulu hidupnya berkah, amalannya nggak banyak, cuma satu, istiqomah, dia baca selawat. Emak-emak kita, uak kita, ingat dulu masih kecil kita, uak kita tuh apa nih, selawatan mulu, gendong anak, ngomong anak, selawatan jembat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Emak-emak tuh zaman dulu masya Allah. Sekarang apalagi po selawatan dulu banyak di YouTube, apa baca aja udah, ya enggak. Allahumma sholli wasallim, nggak apa-apa. Emak-emak zaman dulu masak nyuci ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah enak. Wajar, wajar, sangat wajar. Orang dulu masakannya sedap-sedap dibarengin sama selawatan. Bener po. Orang dulu sekarang menyanyi ya po, nyanyi mulu. Dulu kan orang dulu baca selawat, goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, keenakan selawat tempenya angus po. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan. Iya mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po, enak. Mak sekarang kan pada belagu, masak pagi-pagi goreng tempe, kesel banget lagi nggak pulang-pulang. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku lu nyanyi nyambung lu po. Ya ilaha illallah. Lagunya itu kan lagu Isdalia aslinya po, Ranting Kering, dicanya nama Anissa Rahma po, Nyu Palapa. Wah enak banget pakai koplo. Melakinya dengar begitu kok jadi nyanyi, abis kompor tenang di angin. Jadi berantem. Makanya kalau kita lagi kesel, lagi bete, selawat aja po. Kadang-kadang saya nyetir sendiri bawa mobil tuh, nyetir panas capek, lu nggak boleh macet jalanan, setel selawatan. Ya Allah jadi adem ngikutin. Nah, empo juga begitu biar gede sama laki, selawat embat, bang boleh kesel sama lu dari kemarin. Gua pernah dikasih duit belanja sama lu, jual dikit banget dikasih, baik berantem begitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu embat.
Lakinya namanya Komar, tunjuk depan matanya. Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Wah, bininya namanya Rodiah. Balikin malaki Rodiah, ya dawal ayana. Lah lakinya ngomong bininya, itu bukan Rodiah bang, ya toib bang. Anak lewat yang kecil lah, emak lagi selamatan, bapak ikut aja, ya Jumalu, ya Jumalu. Lah bocah po, ya Jumalu, ya Jumalu. Lah bocah. Jadi nggak berantem, enak. Sekeluarga jadi lomba marawis. Lawat membuat sekali selawat 10 kebajikan Allah balas buat kita. Alhamdulillah, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah berjuluk Zainal Anbiya, Rasulullah berjuluk Azkal Azkiya, Asfal Asfiya. Begitu banyak julukan Rasulullah. Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Karena Rasulullah, Bu, di mana-mana musuh nggak demen nama kita, tapi Rasulullah musuh-musuhnya pada demen, cuman gengsi dia. Mana musuhnya? Musuh kita setan, jin, belis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang pemburu hantu alih, dia kumpulin tuh jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca solawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orang yang gak ada? Nabi mau lahir, jin aja pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen baca solawat, itu manusia lebih jelek daripada jin.